Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk tetap hidup percaya kepadamu dan taat kepadamu ya Bapa. Berkatilah kami lewat firman Tuhan di hari ini. Kami siap mendengarkannya. Isilah hati kami dengan firman-firman-Mu ya Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas 22 ayat 47 sampai 48, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar dalam hidup kita. Artinya, saudara dan saya harus membangun percaya kita kepada Tuhan. Kita harus membangun kehidupan rohani kita semakin bertumbuh di dalam kedewasaan kepada Tuhan. Sehingga saya percaya apapun situasi keadaan kita tidak akan pernah membuat kita goyah kepada Tuhan, tapi akan semakin membuat kita cinta akan Tuhan. Ada banyak orang tidak pernah membangun kehidupan rohaninya dengan Tuhan. Dia malah sibuk dengan segala aktivitas agamawinya, membuat sehingga hidupnya itu bukan cinta kepada Tuhan, tetapi ada banyak pengkhianatan yang terjadi dan banyak kepura-puraan yang terjadi. Baca lewat firman Tuhan, waktu Yudas sudah berkata kepada rombongan-rombongan itu, "Orang yang kucium, itulah yang harus ditangkap." Dia memberikan isyarat supaya rombongan orang yang mau menangkap Yesus itu tidak salah untuk menangkap orang. Dikatakan Yudas datang memberikan ciuman kepada Yesus, dan Yesus berkata kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Kalau dapat kita katakan, ini adalah ciuman pengkhianatan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saudara akan berkata bahwa saya tidak mau terlibat dalam penciuman pengkhianatan. Saya tidak pernah melakukan itu. Tapi tanpa saudara sadari, pengkhianatan terkadang kita lakukan dalam hidup kita kepada Yesus. Saudara terkadang hidup sebagai orang Kristen, masuk gereja, KTP-mu engkau adalah seorang Kristen. Tapi di dalam perjalanan hidupmu, ada banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang kita lakukan kepada Yesus. Apa contohnya? Ketika saudara lebih mencintai pekerjaan saudara daripada mencintai Tuhan. Engkau lebih mencintai hartamu daripada mencintai Tuhan. Engkau lebih mencintai jabatanmu. Engkau lebih mencintai karirmu. Engkau lebih mencintai apa yang ada pada dirimu, termasuk keluargamu, daripada mencintai Tuhan. Ada banyak orang terkadang terlalu sibuk dengan HP, sehingga dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Dia tidak membangun hidupnya yang baik dan benar dengan Tuhan. Nah, tanpa dia sadari, itu adalah pengkhianatan yang dilakukan. Tuhan mau kita mencintai dia lebih dari segala-galanya, dari apapun yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak melakukan pengkhianatan, belajarlah untuk membangun kehidupan rohani saudara terus dengan Tuhan. Supaya engkau mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Supaya apapun situasi, apapun kondisi, apapun masalah yang engkau alami, termasuk tantangan-tantangan hidup, itu tidak akan membuat sampai engkau harus mengkhianati Tuhan. Tetapi engkau akan tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita dan Ia memampukan saudara dan saya untuk kita bisa hidup taat kepada Tuhan. Biarlah mari kita bangun terus kehidupan rohani kita dalam kedewasaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selalu strong di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu tersingkap bagi kami. Kami percaya kami harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami akan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga kami percaya pengkhianatan itu tidak akan kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan lebih mencintai Tuhan dari apapun juga. Inilah kami dengan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.